kasih sudah ketemu kembali di channel saya. Saya kembali di sore hari ini ingin kembali membahas yang sebenarnya yang saya bahas sore ini itu salah satu karya buku, yaitu karya saya sendiri ya. Tahun lalu kebetulan saya menerbitkan buku, yaitu buku cerpen yang tulisannya itu yang cukup sederhana, yang berjudul Aku dan Cerita di Masa Lalu. Buku cerpen ini terbit tahun 2021 akhir tahun ya. Saya sedikit ingin bertukar pengalaman atau menyampaikan pengalaman kisah-kisah saya atau pengalaman saya dalam menulis cerpen ini. Kalau mau jujur sih, awal saya menulis cerpen itu di tahun 2019. Itu masih awal ya. Sebelumnya di tahun seperti tahun 2018, 2017 itu saya sebenarnya belum pernah menulis cerpen. Saya lebih sering dulu masih zaman-zaman mahasiswa itu sering menulis semacam opini ya, atau esai ya, tentang masalah gerakan mahasiswa atau kritik pemerintah, kebijakan pemerintah ya. Di situ saya masih suka menulis opini ya dan esai. Saya belum kepikiran tentang bagaimana cara menulis cerpen atau novel. Itu di sini saya akan sedikit menyampaikan awal saya kenapa senang dengan menulis cerpen. Pertama, buku yang pertama yang membuat saya tertarik menulis cerpen itu buku salah satu senior saya, namanya itu Kak Kasman, buku novel ya. Buku novelnya itu berjudul Mata Itu Aku Kenal. Pertama sebenarnya saya membaca novel itu seperti cerpen, saya menganggap bahwa cerpen kayak novel itu saya belum mengerti, atau sedikit menganggap bahwa cerpen itu sedikit agak pesan-pesan ataupun tidak ada unsur-unsur kayak tidak lebih mendalam ya, atau tidak kayak membaca buku filsafat yang lebih memaksa pikiran kita untuk terus aktif berpikir, mempertanyakan apa ini bahasa-bahasa ilmiah ya. Sedangkan cerpen itu sangat jarang ya ditemukan bahasa-bahasa ilmiah. Itu lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa ya yang sehari-hari ya, yang tidak terlalu mendalam begitu. Saya menilai seperti itu. Dan juga pernah saya berpikir bahwa cerpen itu atau novel itu semacam kayak lebih agak terlalu lebay, banyak sekali bercerita tentang kisah cinta. Itu sebatas pemahaman saya waktu di tahun 2018 ke belakang ya itu. Dan yang di sini novel yang pas saya tertarik ingin menulis cerpen itu pas membaca buku cerpen Mas Eka, yaitu Seperti Dendam, Rindu, Arus, Identitas. Situ saya tertarik. Kenapa saya tertarik? Pertama, ternyata cerpen itu apa yang saya pikirkan sebelumnya itu sebenarnya punya ciri khas dalam menyampaikan kritik atau menyampaikan
pesan atau menyampaikan gagasan kita lewat tulisan cerpen. Lebih sederhana ya, menurut saya sih kalau perbedaan tulisan esai atau cerpen itu menurut bagi saya itu lebih mudah kalau kita menulis cerpen. Kenapa? Kenapa cerpen kan itu berangkat dari fiksi ya, atau imajinasi kita untuk membayangkan sebuah cerita. Esai kan juga agak seperti itu ya, tapi esai lebih banyak ada unsur-unsur kajian-kajian ilmiahnya ya, atau ada di mana gagasan itu juga harus ada unsur bukti realitasnya begitu. Tapi cerpen atau novel itu tidak sepenuhnya harus ada seperti itu ya. Kita harus bagaimana cerita kita itu harus nyata ya, tapi bagaimana kita lebih imajinasi, membayangkan sesuatu yang memang yang jarang kita temukan di nyata ya. Itu saya melihatnya seperti itu. Saya tertarik dan gaya menulis cerpen atau novel itu lebih kita lebih bebas itu. Saya kembali dengan buku saya ini yang saya tulis pada terbit pada tahun 2021 ya. Di sini beberapa tulisan-tulisan saya ada 18 ya, ada 18 tulisan. Saya di sini lebih banyak menceritakan tentang kisah cinta. Banyak tidak, tapi iya lebih banyak kisah cinta ya. Ada juga yang tentang kehidupan sehari-hari. Judul utama dalam buku ini Aku dan Cerita Masa Lalu itu sebenarnya mau berangkat dari apa ya? Kalau mau jujur sih itu dari pengalaman saya ya, tentang dimana saya menceritakan pengalaman saya ini dalam cerita salah satu ada dalam cerita buku ini yang berjudul itu aku dan Cerita di Masa Lalu. Itu menceritakan seorang lelaki yang patah hati ya. Dia kesulitan lepas dari masa lalu itu. Tapi di sini kan saya tidak menampakkan sosok saya di dalam cerita itu. Di sini saya memposisikan bahwa di situ ada dua orang lelaki yang bersahabat ya, dimana lelaki itu yang memang terpenjara dalam kisah masa lalunya yang belum bisa lepas dari hal itu. Sana semua saya utarakan ya, menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang ada di gagasan saya, dan semua saya ceritakan di situ. Makanya judul utama dalam buku ini Aku dan Cerita Masa Lalu, karena semua dan juga semua merangkul isi dari cerita-cerita sini. Lebih banyak ya. Tapi kalau dari semenjak buku ini terbit, komentar-komentar dari pembaca atau teman-teman dekat saya itu lebih banyak menyoroti tulisan halaman pertama ya, tentang si Karim yang tak lagi percaya dengan seorang lelaki pasca dia patah hati. Orang biasa bertanya ke saya, apakah si Karim itu, sosok perempuan itu ada di dunia nyata? Sebenarnya sih saya membayangkan bagaimana seorang perempuan yang awalnya dia tidak pernah merasakan jatuh cinta, seorang perempuan yang memang aktivitasnya itu hanya membaca buku, menyendiri, jarang berinteraksi, tetapi
tetapi pada akhirnya dia berjumpa dengan seorang lelaki yang buatnya dia jatuh cinta. Saya mengkarakterkan sebenarnya, membayangkan sosok Karim ini sebagai sosok perempuan yang memang dia butuh buku. Dia sangat fokus dengan membaca. Karena saya bilang begini, kenapa saya membayangkan sosok perempuan seperti itu? Karena saya begini, sebenarnya saya suka melihat perempuan yang sosok yang butuh buku ya. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa perempuan yang butuh buku, yang aktif membaca, yang memang fokus dengan pelajaran-pelajaran, itu sangat sulit ya didekati bagi saya, menurut saya menilainya. Kenapa sulit? Karena apa ya, pemikiran dia itu tidak terlalu terbuka dan ada hal-hal dengan dengan hal seperti bagaimana menyukai seorang lelaki, bagaimana menilai bagaimana lelaki yang baik atau yang buruk ya. Dia tidak mempedulikan hal seperti itu. Tetapi saya menganggap bahwa perempuan yang seperti itu ketika jatuh cinta itu rasa cintanya itu tumbuh yang begitu besar ya. Saya menilai seperti itu. Kenapa kenapa perempuan begitu dari sisi lelaki itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Kenapa? Dari segi gagasan atau segi pemikiran seorang perempuan yang butuh buku itu dia sudah pandai menilai pandai menjaga dirinya dari lelaki yang memang tidak baik ya. Itu saya menganggap seperti itu. Jadi Karim saya membayangkan perempuan seperti itu. Jadi di sini Karim mengalami jatuh cinta ya kepada seorang lelaki sebelum dia patah hati ya. Tetapi ternyata lelaki yang dia dapatkan itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Itu saya hanya menganggap bahwa kalau orang bertanya kepada saya, Karim itu memang ada ya. Ternyata saya menjawabnya bahwa tidak ada, itu hanya bayangan gagasan saya, membayangkan sosok perempuan yang memang sudah mati rasa. Ada juga tentang banyak sinar-sinar saya juga menilai bahwa sebagian ada tulisan itu tanpa disadari itu semacam kritik sosial ya. Banyak tapi juga ada juga salah satu tulisan saya di sini yang berjudul cantik itu suatu keteladanan bagi mereka. Dia menilai saya bahwa Sahrul ini sangat paham tentang aktivitas seorang wanita, cara bergaya hidup. Sebenarnya sih saya mengambil referensi itu hanya melihat kehidupan sehari-hari saja ya, tanpa ada diskusi atau coba mewawancarai perempuan, sehingga saya hanya membayangkan mungkin perempuan itu sudah begini, tapi orang bacanya menilai bahwa itu hal yang apa yang saya sampaikan dalam cerita cantik itu suatu keteladanan bagi mereka, itu seolah-olah saya memang benar menyampaikannya. Saya setelah mendengar perkataan seperti itu, saya menganggap bahwa saya tidak terlalu meresponnya, mau menolaknya, itu hak pembaca ya. Seperti itu. Tulisan-tulisan di sini itu saya buat itu 2019. Saya hanya menulis di blog saya. Setelah itu sudah diposting di blog, itu saya biarkan saja. Saya belum kepikiran untuk bagaimana menerbitkan sebuah buku. Di sini saya akan juga menjelaskan kenapa saya ingin menerbitkan. Saya melihat bahwa pas saya melihat teman senior saya atau suka Instagram dan melihat postingan-postingan penulis cerpen ya yang saya sudah kenal seperti Eka Kurniawan,
banyak lagi ya. Saya melihat bahwa sering menerbitkan buku, situlah saya sedikit membayangkan kalau saya menerbitkan apakah saya bisa seperti mereka. Itu kan pikiran saya seperti itu ya awal sih itu. Tapi saya sering membaca nonton di YouTube seorang sosok penulis bahwa kalau ingin menerbitkan buku karena alasan ingin terkenal, itu keliru katanya. Jangan ada keinginan seperti itu. Terbitkan saja. Kalau masalah terkenal atau tidak, itu tidak usah dipikirkan. Itu saya mendengar diskusi-diskusi di YouTube ya. Setelah saya berpikir mau melihat semua orang cerpen-cerpen itu diterbitkan, ada teman senior saya sering menerbitkan buku, saya mulai terpikiran untuk bagaimana menerbitkan saja tulisan-tulisan saya. Dari situlah karena saya memang fans sekali atau suka sekali membaca Mas Eka Kurniawan, di mana ya tulisan-tulisannya itu menurut saya itu tidak ada yang jelek, itu semuanya menarik dan membuat saya memang tertarik untuk bagaimana terus menulis cerpen. Itulah yang membuat awal semangat saya bagaimana ingin menerbitkan sebuah buku. Jadi saya buka blog saya, melihat semua cerpen-cerpen saya dan memindahkannya di laptop ya. Kebetulan saya juga tidak punya laptop. Jadi saya meminjam laptop teman saya dan memindahkan semua tulisan-tulisan saya di laptop itu. Dan semua setelah saya membacanya, saya mengedit ulang, membaca kembali, merombaknya, mengganti kata atau kalimat-kalimatnya ya. Untuk saya kenapa saya rombak? Saya juga saya menuliskan pemikiran saya di tahun 2018 atau di tahun 2019. Saya menuliskan pikiran saya kan itu akan berubah ketika saya membacanya di tahun 2020 atau 2021. Itu kan pasti agak membuat kita sedikit tertawa atau kenapa ya apa yang saya pikirkan, kenapa saya menggunakan bahasa ini. Disitulah saya mengganti edit sehingga pada saat itu semua sudah selesai, menganggap bahwa ini sudah pas diterbitkan. Disitulah saya mengirim naskah saya ke penerbit. Saya juga jadi saya menerbitkan itu tidak ada bermaksud itu alasan apa ya, intinya bagaimana tulisan saya juga akan selama ini saya menuliskan di blog, orang pasti jarang bacanya, palingan teman-teman dekat saya mengetahui alamat blog saya. Saya memikir juga buku itu sebagai salah satu alternatif bagaimana tulisan kita itu bisa dibaca lebih luas ya, lebih kenal atau lebih bagaimana tulisan saya itu banyak orang membacanya. Jadi saya ingin menerbitkan buku. Disitulah tekad bulat saya ingin mencoba mengumpulkan tulisan saya dan menjadikan sebuah buku. Jadilah buku ini cerpen ini buku pertama saya, cerpen pertama saya yang sebenarnya masih berumur jagonya masih sederhana. Ya insya Allah atau berikutnya saya ingin juga akan menerbitkan lagi cerpen kedua saya. Itu baru dalam rencana ya. Bagi saya kalau menulis banyak orang menganggap bahwa menulis itu susah. Iya sih, kalau kita baru awal ini memulai itu memang agak sulit. Kenapa? Kita juga kebingungan, orang-orang kalau kita baru awal itu pasti terasa bingung. Saya mau nulis apa, pakai kata apa, bahasa apa ya, bagaimana cara mengembangkan cerita, bagaimana tulisan saya bisa lebih panjang ya. Itu kesulitan
yang kesulitan dalam aktivitas menulis ya. Kita juga tidak harus pandai-pandai teliti melihat kata atau kalimat yang kita gunakan. Itu ternyata pas saya mendalami dunia tulis menulis, ternyata itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Jadi penulis itu sebenarnya sulit, banyak menguras pikiran ya. Kita harus tulisan itu setelah ditulis itu tidak langsung jadi, kita harus membacanya kembali. Pasti dibaca ada lagi yang ganjal, pasti diubah, diedit seperti itu. Begitulah seterusnya. Makanya saya bilang menulis itu pekerjaan yang memang sulit ya. Tapi ketika kita sudah merasa nyaman dalam aktivitas seperti itu, kita akan menganggap bahwa itu hal yang sangat menyenangkan, tidak akan lagi menjadi beban ya. Itu. Apalagi karena begini, satu juga yang paling penting dalam ingin menjadi seorang penulis itu, kita harus juga aktif membaca, baca buku. Kenapa seorang penulis itu seorang pembaca buku? Kita juga butuh referensi, butuh banyak wawasan agar tulisan kita itu tidak stagnan ya. Kita perlu dibantu dengan pemikiran yang luas, banyak mengakses informasi seperti itu. Itu perlu dukungan-dukungan seperti itu. Di era apalagi di era sekarang ya, aktivitas membaca itu sangat menurun, minat baca orang ya. Siapa sih membeli buku dan membacanya? Lama-lama kan orang biasa berpikir pusing, orang bisa menganggap bahwa membaca itu bikin apa ya, biasa orang pusing, tidak bisa membaca berlama-lama, palingan berapa halaman saja itu. Seperti itulah realitanya ya. Makanya saya bilang tentang seorang penulis itu, ketika ingin menerbitkan buku, kita harus pahami bahwa minat baca sekarang kan menurun. Jadi pembelian atau akses untuk membeli buku itu sangat minim seperti itu. Kita harus tahu juga wilayah hal-hal seperti itu dari seorang penulis. Saya seperti itulah yang saya jalani. Bagaimana saya berpindah dalam menulis cerpen ya. Sampai sekarang saya lebih senang bagaimana menulis cerpen, sehingga buku yang biasa saya beli itu sekarang lebih banyak itu buku cerpen seperti itu. Ya, seperti itu penyampaian saya ya, tentang bagaimana saya membuat tulisan, bagaimana aktivitas dunia tulis menulis yang saya sampaikan barusan ya, seperti itu yang saya rasakan ya. Itulah saya yang menilai, saya menganggap bahwa seperti itu yang saya nilai. Mungkin pembahasan saya pada sore ini cukup sampai sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan juga bisa menjadi referensi atau semangat teman-teman bagaimana membangun keinginannya untuk menulis. Sekian dan